Aku wanita karier sukses yang dipaksa menikah dengan seorang pengemis oleh ibuku sendiri. Kupikir hidupku hancur. Sampai seminggu setelah malam pertama, aku memergoki dia melakukan sesuatu yang bikin aku syok. Dia bukan pengemis biasa. Tapi siapa dia sebenarnya? Hampir membuatku tak percaya bahwa aku pernah meremehkannya. Aku masih nggak percaya. Di umurku yang ke-28 dan dengan karier yang udah mapan, aku malah duduk di pelaminan sama pengemis. Iya, pengemis. Bukan kiasan, bukan dramatisir. Pria yang tiap hari ngemis di perempatan jalan dekat kantor, yang pakaiannya compang-camping, bau apek, dan rambutnya kusut nggak jelas. Aku, Rania Rahmadani, manajer pemasaran di salah satu perusahaan besar, gaji 2 digit tiap bulan, mobil sendiri, apartemen sendiri. Tapi hari ini, aku dinikahkan dengan pria yang bahkan nggak jelas punya KTP atau enggak. Semua ini gara-gara Mama. Mama udah konsultasi ke Bu Dukun. Katanya jodoh kamu itu orang yang paling hina menurut kamu. Kalau kamu tolak, hidup kamu bakal hancur. Karier kamu bisa anjlok, jodoh nggak akan datang lagi. Aku ketawa waktu itu. Kukira Mama cuma bercanda. Tapi ternyata Mama serius. Banget. Dia bahkan datengin pria itu langsung. Bawa ke rumah, suruh aku lihat wajahnya yang dekil itu. Dan yang lebih parah, Mama udah sepakat buat langsung ngelamar dia. Aku cuma bisa bengong. Nak, dia orang baik. Emang penampilannya kayak gitu, tapi siapa tahu dia bawa berkah. Mama yakin, dia ini pilihan terbaik. Mama memang keras kepala. Sekali percaya sesuatu, nggak bisa dibantah. Dan aku yang selalu nurut. Kali ini cuma bisa menjerit dalam hati. Hari itu, aku duduk di pelaminan dengan gaun putih yang kupilih sendiri. Makeup flawless, rambut disanggul rapi, tapi hatiku kosong. Aku nggak bisa lihat ke arah pria di sebelahku. Jaka, katanya. Nama yang biasa banget, sesuai dengan wajah pas-pasan dan tampilan yang kayak belum mandi 3 hari. Dia duduk di sampingku, diam. Wajahnya datar. Senyumnya tipis tapi sopan. Aneh banget. Bukannya dia senang dinikahkan dengan wanita sepertiku? Tapi nggak ada rasa bahagia yang kulihat di matanya. Bahkan dia nggak melirikku sedikit pun. Para tamu mulai bisik-bisik. Aku tahu mereka kasihan. Beberapa teman kerja nggak datang. Mungkin malu karena tahu siapa yang jadi suamiku. Yang datang pun cuma mengangguk singkat, menghindari tatapanku. Lalu cepat-cepat pulang. Rasanya pengen teriak dan kabur. Tapi semuanya udah terlanjur. Malamnya, setelah resepsi yang kayak neraka itu selesai, kami pulang ke rumah kontrakan kecil yang Mama sewa untuk kami tinggal. Bukan apartemenku, bukan juga rumah Mama, tapi rumah sederhana di gang kecil yang bahkan mobil susah masuk. Silakan masuk duluan, kata Jaka pelan. Suaranya sopan. Nggak nyeremin. Tapi tetap aja aku masih ilfeel. Aku masuk tanpa ngomong. Jaka mengikuti dari belakang, lalu menutup pintu pelan-pelan. Rumah itu cuma punya 2 kamar dan 1 ruang tamu sempit yang digabung sama dapur kecil. Semua serba seadanya. Aku duduk di kasur. Masih pakai gaun pengantin, belum sempat ganti baju. Jaka berdiri dekat pintu kamar. Kalau kamu mau ganti baju, dulu aku tunggu di luar. Aku nggak jawab. Lagi-lagi dia tetap tenang. Beberapa menit kemudian aku keluar, udah pakai daster. Dia masih duduk di ruang tamu, di atas karpet tipis. Kamu nggak tidur di kamar? Tanyaku datar. Nggak apa-apa, aku bisa tidur di sini. Jawabnya sambil senyum kecil. Kita belum saling kenal. Aku nggak mau bikin kamu nggak nyaman. Aku nggak nyangka dia akan bilang begitu. Kukira dia akan maksa masuk kamar, ngelakuin hal-hal yang bikin aku tambah nyesel. Tapi ternyata enggak. Aku masuk kamar lagi, duduk di pinggir kasur. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena otakku muter terus. Gimana bisa hidupku berubah secepat ini? Dari manajer sukses yang dihormati banyak orang, jadi istri pengemis yang bahkan nggak punya tempat tidur layak. Pagi harinya, aku bangun dan menemukan meja dapur udah rapi.
Ada sepiring nasi goreng, 2 gelas, teh hangat, dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Aku pergi keluar sebentar. Kalau kamu butuh apa-apa, bisa telepon aku." Nomornya udah kusimpan di HP kamu semalam. Jaka HP ku masih di meja. Dan benar, ada kontak baru bernama Jaka Suami. Aku mau ketawa, tapi nggak lucu. Jujur aja, bagian paling menyebalkan dari semua ini bukan karena dia pengemis, tapi karena dia terlalu tenang. Nggak ngelawan saat aku jutek, nggak banyak omong. Dan lebih parah lagi, dia masak lebih enak dari aku. Ku hapus pesan itu, makan sepotong nasi goreng, lalu buang sisanya. Nggak enak banget makan dari tangan yang biasa ngemis di jalan. Aku siapin diriku untuk ke kantor. Hari Senin pasti bakal jadi hari yang panjang. Aku udah bisa bayangin sindiran dari teman-teman. Dan bener aja, begitu masuk kantor, beberapa langsung nyengir aneh. Bu Rania, dengar-dengar suaminya sekarang lagi viral ya. Katanya mantan pengemis. Aku senyum sinis. Yang penting halal. Setelah itu aku masuk ke ruangan, lempar tas ke kursi, dan duduk sambil menahan napas. Ini baru awal. Aku tahu hari-hari ke depan bakal lebih parah dari ini. Dan aku belum tahu bahwa hidupku sebentar lagi akan berubah. Bukan karena aku menikah dengan pengemis, tapi karena aku nggak benar-benar tahu siapa sebenarnya pria yang sekarang jadi suamiku. 3 hari pertama setelah menikah, aku masih belum terbiasa. Bahkan, aku ngerasa seperti lagi ikut acara prank yang nggak kelar-kelar. Setiap bangun tidur, aku selalu berharap semua ini cuma mimpi. Tapi kenyataannya, aku tetap tinggal di rumah kontrakan kecil, dan pria yang kupanggil suami itu masih tidur di ruang tamu pakai bantal lepek dan selimut tipis. Yang bikin kesel, dia nggak pernah protes. Sama sekali. Pagi-pagi dia bangun duluan, masak, bersihin dapur, bahkan cuci bajuku. Aku yang biasanya dilayani asisten pribadi, sekarang malah kayak punya asisten pribadi dalam wujud pengemis. Ironi banget kan? Hari itu, aku pulang kerja dengan kepala pening. Deadline numpuk, klien bawel, dan yang paling nyebelin, rekan kerja satu divisi ngatain aku di belakang. Aku dengar sendiri waktu ke toilet. Pantes aja Rania nikahnya buru-buru. Ternyata cowoknya pengemis. Wek-wek. Nggak kebayang sih, cewek setinggi itu nikah sama cowok kayak gitu. Mungkin karma kali ya. Aku tahan air mata. Aku nggak mau kelihatan lemah. Tapi jujur, dalam hati aku mulai goyah. Aku mulai nanya ke diri sendiri. Kenapa aku nggak kabur aja dari pernikahan ini? Tapi waktu aku buka pintu rumah, aku langsung berhenti mikir. Rumah itu bersih banget. Lantainya kinclong, meja makan udah siap. Mie goreng buatan tangan. Sederhana, tapi aromanya bikin perutku berontak. Jaka keluar dari dapur, pakai kaos lusuh dan celana pendek. Wajahnya penuh keringat, tapi senyumnya tetap ada. "Kamu capek ya?" "Aku bikinin teh manis hangat juga," katanya. Aku nggak jawab. Aku cuma taruh tas, duduk, lalu menatapnya lama. Dia ini beneran manusia? Nggak ada rasa sakit hati setelah aku cuekin dan sindir terus-terusan. "Aku nggak lapar," ucapku singkat. Dia cuman angguk, lalu duduk di pojok ruang tamu sambil baca buku lusuh. Aku ngelirik sedikit. Judulnya, Psikologi Bisnis Modern. Bentar. Pengemis baca buku bisnis? Nemu di mana tuh buku? Tanyaku tanpa sadar. "Oh ini, aku suka baca. Dulu sering numpang baca di toko buku," jawabnya ringan. "Kamu suka juga? Aku punya buku lain, kalau mau baca." Aku mendadak nggak ngerti. Harusnya dia jawab dengan gaya orang jalanan, yang bahasanya kasar, atau paling nggak pakai logat kampung. Tapi ini, bahasanya rapi, nada bicaranya tenang, bahkan sopan. Keesokan harinya, aku sengaja bangun lebih pagi dari biasanya. Pura-pura mau ngopi di dapur, padahal mau lihat rutinitasnya. Dan ternyata, dia udah bangun duluan. Lagi nyapu halaman sambil nyanyi kecil. Selesai nyapu, dia masuk, langsung cuci tangan, dan mulai nyiapin sarapan. Tanpa sadar, aku berdiri lama di ambang pintu. Mataku nggak lepas dari gerak-geriknya. Semua gerakannya tenang, teratur, kayak orang terlatih. Aku nyiapin telur orak-arik. Maaf ya,
Masih sederhana. Belum bisa beli bahan yang enak-enak. Katanya waktu lihat aku ngeliatin dia, aku diam, lalu duduk. Dia menuang teh ke gelasku. Aromanya harum, pas banget sama selera aku. Lagi-lagi, dia bikin hal sederhana terasa nyaman. Dan itu bikin aku makin bingung. Waktu makan, aku iseng tanya, "Kamu pernah kerja sebelumnya?" Jaka mengangkat bahu. "Pernah, tapi bukan kerja kantoran. Aku bantu-bantu di pasar, kadang bantu angkut barang di pelabuhan. Terus, kamu bisa masak, bersihin rumah, bahkan ngerti buku-buku psikologi bisnis?" Dia senyum. "Ya, aku belajar sendiri. Aku suka belajar." Aku kehabisan kata. Dalam hati, aku makin bingung. Dia ini pengemis biasa atau bukan? Tapi sisi sinisku langsung muncul. Belajar buat apa? Biar bisa ngemis lebih meyakinkan? Dia cuma ketawa pelan. Nggak marah, nggak tersinggung. Malah bilang, mungkin aja. Tapi siapa tahu, ilmu yang kita pelajari suatu hari bisa dipakai di tempat yang lebih baik. Aku mendadak diem. Satu hal yang belum bisa aku pahami. Kenapa aku nggak bisa benci dia? Sepenuhnya, malam harinya aku duduk di kamar, nyalain laptop. Mau nulis laporan kerja, tapi pikiranku ngelantur kemana-mana. Aku buka sosial media. Iseng cari-cari akun dengan nama Jaka, tapi hasilnya nihil. Nggak ada jejak digital tentang dia. Aneh banget. Zaman sekarang, orang kayak gitu seharusnya masih punya akun Facebook lama kek. Atau akun Instagram walau cuman buat stalking. Tapi Jaka kayak nggak pernah ada di internet, dan itu bikin aku semakin penasaran. Siapa sih kamu sebenarnya, Jaka? Bisikku pelan. Aku belum tahu bahwa seminggu dari malam ini, semua pertanyaanku bakal terjawab, dan jawabannya bakal bikin aku shock seumur hidup. Aku mulai ngerasa ada yang aneh sama diriku sendiri. Awalnya aku yakin pernikahan ini cuma formalitas, cuma karena paksaan mama. Dan aku pikir, tinggalin dia juga gampang. Tunggu beberapa bulan, lalu ajukan cerai. Beres. Tapi makin hari, aku makin nggak ngerti. Harusnya aku muak. Tapi kenapa aku justru penasaran? Si Jaka ini terlalu tenang. Terlalu sabar. Nggak pernah marah. Nggak pernah maksa. Bahkan dia nggak pernah masuk kamar kalau aku ada di dalam. Dia cuma tidur di ruang tamu, pakai bantal bekas, dan karpet tipis. Gila, dia bisa nggak ngeluh gitu ya? Aku ngomong sendiri waktu malam itu. Hari Sabtu, aku nggak masuk kerja. Lagi pengen istirahat. Tapi karena rumah sempit, aku akhirnya iseng duduk di ruang tamu. Jaka lagi nyapu, masih pakai kaos kumal andalannya. Aku perhatiin dia dari balik koran. Nggak ada yang spesial sebenarnya, tapi gerakannya rapi banget. Bukan asal sapu. Aku sampai mikir, ini orang belajar sapu dari mana sih? Ran, dia tiba-tiba ngomong pelan. Kalau kamu mau keluar rumah atau ketemu temen, bilang aja. Nggak usah takut aku bakal ganggu hidupmu. Aku narik napas dalam. Aku cuma lagi malas keluar. Dia cuma angguk. Oke. Terus dia balik lagi nyapu. Biasa aja. Nggak ada drama. Nggak ada kalimat-kalimat menyakitkan kayak sinetron. Dan lagi-lagi, aku malah jadi makin kesel. Malamnya, aku keluar beli makan. Iseng, aku mampir ke warung kopi kecil yang nggak jauh dari gang rumah. Pas lagi duduk sendirian, datang dua ibu-ibu tetangga yang baru kenal beberapa hari. Mbak Rania ya? Istrinya Mas Jaka? Aku angguk setengah malas. Mas Jaka tuh rajin banget ya Allah. Baru 2 hari di sini aja udah bantu bersihin mushola kampung. Iya loh. Waktu ibu-ibu pada ke pengajian, dia yang bantuin jagain anak-anak kecil di taman. Aku cuma senyum tipis. Nggak tahu harus bangga atau makin bingung. Karena jujur, aku mulai ngerasa kecil. Selama ini aku sibuk ngerasa lebih tinggi dari dia. Tapi dia yang justru dihormati warga sekitar. Pulang ke rumah, aku nemuin Jaka lagi duduk di depan pintu. Tangannya pegang cat semprot. Di depannya, ada papan kayu kecil bertuliskan, hati-hati, lantai licin. Ternyata dia abis ngepel depan rumah. Kamu bikin itu? Tanyaku pelan. Iya.
biar nggak ada orang terpeleset. Aku ngangguk, bingung sendiri harus bilang apa. Seseorang yang hidupnya di jalan, bisa kepikiran hal kayak gitu. Aku yang udah bertahun-tahun hidup enak aja nggak akan segitunya mikir soal orang lain. Besoknya, aku iseng banget. Aku beli baju kaos dan celana panjang yang baru. Warnanya netral, ukuran pas buat Jaka. Iseng, aku taruh di kasur lantai yang biasa dia pakai. Besok pagi, baju itu udah dipakai. Tapi Jaka nggak ngomong apa-apa, nggak bilang makasih. Nggak juga nanya itu dari siapa. Bajunya pas? Tanyaku sambil pura-pura baca laptop. Iya. Makasih ya, Ran. Jawabnya pelan tapi jelas. Nggak dibuat-buat, aku ngangguk kecil. Lalu, untuk pertama kalinya, aku senyum. Gila. Apa yang terjadi sama aku? Kok bisa-bisanya aku senyum ke pengemis? Hari ke-7 pernikahan. Malam itu aku pulang agak malam. Ada rapat dadakan dari kantor. Begitu sampai rumah, aku buka pintu pelan. Jaka lagi duduk di ruang tamu, tapi bukan sendirian. Dia lagi ngobrol sama 2 pria tinggi besar yang aku nggak kenal. Penampilan mereka rapi, kayak bodyguard atau asisten pribadi. Mereka berdiri tegak, sementara Jaka duduk dengan posisi santai, tapi wibawanya beda. Aku berhenti di depan pintu. Mereka langsung berdiri. Maaf, Pak. Kami pamit dulu, ucap salah satu dari mereka. Pak. Aku masih bengong waktu mereka pamit dan keluar dari rumah. Aku cuman bisa melongo, sementara Jaka berdiri dan nutup pintu seperti biasa. Dia noleh ke aku. Maaf, tadi ada urusan sebentar. Aku masih diam. Mau tanya tapi lidahku kaku. Siapa 2 orang tadi? Dan kenapa mereka manggil dia Pak? Jaka ngelirik. Aku yang masih beku di tempat. Kamu capek ya? Aku bikinin teh dulu ya. Lalu dia masuk dapur, seolah nggak ada hal aneh barusan. Tapi aku tahu, malam ini aku nggak akan bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar ngerasa Jaka bukan orang sembarangan. Pagi itu, suasana rumah hening. Nggak ada suara piring atau wajan dari dapur seperti biasanya. Aku turun dari tempat tidur, melongok ke ruang tamu. Jaka nggak ada. Aku cek ke dapur, juga kosong. Sepi, aku mulai panik. Bukan karena aku takut ditinggal, tapi lebih karena, jujur aja, aku udah terbiasa sama kehadirannya. Terbiasa bangun dengan aroma teh manis, terbiasa lihat dia duduk sambil baca buku lusuh itu. Tapi sekarang, rumah ini kerasa aneh. Aku ambil ponsel, mau telepon mama, tapi niat itu langsung aku tahan. Aku tahu apa yang bakal mama bilang. Bagus kalau dia pergi. Sekarang kamu bisa cerai. Tapi, kenapa aku malah nggak lega? Setelah nunggu hampir 2 jam, akhirnya Jaka pulang. Tapi yang bikin aku makin heran, dia nggak bawa apa-apa. Nggak ada kantong plastik, nggak ada belanjaan, nggak kelihatan habis kerja juga. Baju yang dia pakai masih rapi, bahkan rambutnya disisir. Aku berdiri di ambang pintu dapur, nanya tanpa basa-basi. Dari mana aja? Dia cuma senyum dikit. Maaf, aku keluar sebentar. Ada yang harus diselesaikan. Ngemis? Aku sengaja ngomong, agak tajam, tapi dia malah nyengir. Enggak juga, cuman ngobrol sama teman lama. Aku duduk, berusaha tetap tenang. Tapi dalam kepalaku, pertanyaan numpuk kayak antrian di ATM tanggal tua. Apa mungkin 2 orang yang semalam itu adalah teman lamanya? Kenapa bisa tampak seperti asisten pribadi, bukan rekan ngemis? Dan satu lagi, dia pakai jam tangan. Jam, tangan kecil, model klasik, tapi aku tahu merek itu mahal. Dulu aku pernah beliin jam yang sama buat klien penting dari Jepang. Kalau itu barang KW, pasti beda banget finishingnya. Tapi yang ini, asli. Aku nggak tahan. Kamu dapat jam tangan dari mana? Dia nengok sebentar, lalu senyum. Dulu dikasih orang, kenang-kenangan. Orang mana? Teman ngemis? Aku masih belum berhenti sinis.
tapi dia tetap santai. Teman hidup, aku diem. Kali ini bukan karena males debat, tapi lebih ke aku ngerasa kalah. Kalah karena dia tetap tenang, bahkan saat aku nyindir berkali-kali. Ada aura dewasa dalam caranya jawab pertanyaan. Bukan kayak pengemis yang biasanya aku lihat di pinggir jalan yang suka ngotot kalau ditolak. Sore itu, aku sengaja pulang lebih cepat dari kantor. Bukan karena pekerjaan udah kelar, tapi karena aku pengen tahu apa Jaka punya rutinitas aneh lain. Dan ternyata benar. Aku ngikutin dia diam-diam. Dia jalan kaki ke ujung kompleks, masuk ke gang kecil, yang selama ini aku pikir buntu. Tapi ternyata, di ujung gang itu ada rumah tua yang dijadikan tempat belajar anak-anak. Aku ngintip dari balik pohon mangga besar. Jaka duduk di tengah anak-anak, ngajarin mereka baca. Ada buku-buku bekas, papan tulis kecil, dan beberapa alat tulis seadanya. Tapi yang bikin aku nggak bisa berkedip, anak-anak itu kelihatan senang. Mereka nempel ke Jaka kayak anak ayam ke induknya. Dan Jaka, sabarnya kebangetan. Dia ajarin satu-satu tanpa marah, tanpa bentak. Seolah dia lahir buat itu. Aku mundur pelan, nggak jadi ngintip. Aku pulang duluan, duduk di kursi ruang tamu. Dan lama-lama, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Selama ini aku ngerasa paling tinggi, paling sukses, paling pantas jadi manusia bermartabat. Tapi nyatanya, aku baru sadar. Jadi manusia bukan soal gelar, gaji, atau kantor mewah. Tapi soal hati. Dan Jaka punya itu. Malamnya, dia pulang. Aku pura-pura tidur, tapi aku dengar dia masuk, ganti baju, lalu duduk sebentar di ruang tamu. Dia buka buku lusuhnya lagi. Tapi kali ini, aku intip halaman depannya. Tertulis, untuk J, calon penerus terbaik. A, siapa A, dan penerus? Apa? Aku makin yakin, pria ini nyimpan sesuatu yang besar. Dan aku bakal cari tahu, dengan cara apapun. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan Jaka dengan cara yang beda. Bukan lagi sebagai pengemis yang dipaksa jadi suamiku, tapi sebagai teka-teki besar yang bikin aku penasaran setengah mati. Setiap pagi dia tetap bangun lebih dulu, nyiapin teh, kadang masak nasi goreng sederhana. Tapi sekarang aku sadar, semua yang dia lakukan itu nggak asal-asalan. Bahkan cara dia motong cabai pun rapi banget. Bukan kayak orang jalanan yang cuma tahu asal kenyang. Aku makin curiga. Siapa sebenarnya Jaka? Hari Senin, aku sengaja cuti sehari. Bukan karena sakit atau capek kerja, tapi karena aku mau nyelidikin suamiku sendiri. Konyol sih kedengarannya. Tapi aku butuh tahu. Aku mulai dari hal paling dasar. Barang-barangnya. Dia cuma punya satu tas ransel kecil. Isinya sederhana, baju ganti, dompet lusuh, satu buku catatan yang penuh tulisan tangan rapi, dan satu kartu akses dari perusahaan yang logonya bikin aku merinding. Itu logo perusahaan besar tempat aku pernah ngelamar kerja, tapi gagal karena katanya aku kurang pengalaman. Perusahaannya elit, masuknya susah, gajinya langit. Aku buka dompetnya. Ada KTP, SIM, beberapa uang kertas, dan satu kartu nama yang bikin jantungku hampir copot. Jaka Ardiansyah, Komisaris PT. Elang Raya Grup. Aku sempat diem. Nggak bisa nafas beberapa detik. Komisaris? Itu bos? Itu pemilik? Gila. Aku udah seminggu tinggal serumah sama komisaris besar. Dan dia pura-pura jadi pengemis. Hari itu aku bener-bener nggak bisa tenang. Aku nggak langsung tanya ke dia. Aku simpan kartu namanya, masukin lagi ke dompet seperti semula, dan pura-pura nggak tahu apa-apa. Malamnya kami duduk makan bareng. Seperti biasa, dia cuma ambil porsi kecil dan lebih banyak diem. Tapi di mataku sekarang dia kelihatan beda. Aura tenangnya sekarang lebih ke elegan, karismatik. Tapi dia nutupin semua itu dengan sikap merendah. Dan untuk pertama kalinya, aku tanya langsung, Jaka, sebenarnya kamu siapa? Dia berhenti makan. Ngelirik aku sebentar, lalu naruh sendoknya pelan. Kenapa kamu nanya gitu? Aku nyoba tenang. Aku cuman ngerasa
Ada yang kamu sembunyiin. Dia diam beberapa saat. Wajahnya nggak berubah, tetap datar, tapi tenang. Aku cuman orang biasa, Ran. Cuman mungkin masa laluku nggak biasa. Jangan muter-muter jawabnya. Dia tarik napas. Aku emang pernah jadi pengemis. Tapi itu bukan karena aku nggak punya apa-apa. Aku cuman lagi kabur. Aku terdiam, antara syok dan makin penasaran. Kabur dari apa? Dari hidup yang terlalu penuh tekanan. Dari keluarga, dari bisnis, dari semua orang yang cuma lihat aku sebagai mesin uang. Aku makin bingung. Jadi, kamu itu beneran komisaris? Dia nggak langsung jawab. Tapi dari caranya menatapku, aku tahu dia nggak bisa bohong. Iya. Tapi tolong jangan lihat aku dari itu. Aku pengen hidup normal. Pengen lihat siapa orang yang nerima aku tanpa embel-embel jabatan. Dek, rasanya dada aku kayak ditonjok. Dan ternyata, aku salah satu ujian hidup normalnya. Setelah pengakuan malam itu, aku nggak langsung ngomong banyak. Aku masuk kamar lebih dulu, nutup pintu, dan duduk di kasur sambil melamun. Oke, jadi semua ini udah kayak film? Aku pikir pernikahan ini cuma sandiwara. Ternyata aku yang main di cerita orang lain. Dan aku bahkan gak baca naskahnya. Aku mulai mikir ulang semuanya. Cara dia ngomong, sikapnya yang dewasa, ketenangannya, kerendahan hatinya. Semua masuk akal sekarang. Dia bukan pengemis biasa. Dia orang penting yang sedang menyamar. Dan satu hal yang paling nyesek adalah, aku sempat hina dia, aku sempat remehin dia. Bahkan aku pernah ngerasa jijik jadi istrinya. Padahal dia lebih manusia dari semua laki-laki yang pernah aku kenal. Besok paginya, dia pergi sebelum aku bangun. Tapi di atas meja makan, ada sepiring, nasi uduk lengkap dengan lauk dan secarik kertas kecil. Selamat pagi, Ran. Aku pergi sebentar, jaga diri ya. Tanganku gemetar megang kertas itu. Aku sadar satu hal. Aku harus kenal dia lebih dalam. Bukan karena dia bos besar, tapi karena aku mulai jatuh cinta. 3 hari. Itu waktu yang Jaka butuhkan buat pergi sebentar. Dan selama 3 hari itu juga aku kayak orang hilang arah. Bukan karena aku butuh Jaka di rumah, tapi karena pikiranku nggak bisa berhenti muter. Tentang dia, tentang kartu nama itu, tentang pengakuannya malam itu. Dan yang paling ganggu, kenapa aku peduli? Hari keempat, dia pulang. Tanpa aba-aba, tanpa kabar, tiba-tiba pintu rumah kebuka, dan dia masuk sambil bawa kantong plastik isi bahan makanan. Kayak nggak terjadi apa-apa. Ran, sapa dia sambil senyum kecil. Aku masak ya. Aku berdiri dari sofa. Kamu dari mana? Dia naruh plastik, buka sepatu, dan jawab santai. Ngurusin beberapa urusan. Maaf nggak ngabarin. HP aku tinggal di kantor waktu buru-buru keluar kota. Jadi kamu ngaku juga, kalau kamu kerja di kantor besar? Dia noleh. Lama. Lalu akhirnya duduk di kursi kayu ruang tamu. Aku nggak niat bohong, Ran. Aku cuma pengen tahu kamu nerima aku karena siapa aku sebenarnya, atau karena yang aku punya. Aku duduk di seberangnya. Tatapan kami ketemu. Aku tarik napas panjang. Masalahnya kamu nenghilang gitu aja. Dan aku baru tahu kamu bukan cuma orang biasa setelah aku nemu kartu namamu. Kamu tahu rasanya dikhianati. Dia ngangguk pelan. Tahu, karena aku juga sering ngerasa begitu. Kami diam. Lama. Nggak ada yang ngomong, sampai akhirnya Jaka berdiri. Ngambil dompetnya, dan ngeluarin satu foto kecil yang udah lusuh. Ini, katanya sambil nyodorin ke aku. Ini alasan kenapa aku berubah. Aku ambil fotonya. Seorang wanita muda dengan senyum hangat berdiri di samping seorang pria tua. Di belakang mereka, ada gedung besar bertuliskan Elang Raya Foundation. Itu mamaku, jelas Jaka. Dia meninggal 5 tahun lalu, dan sejak itu hidup aku kayak mesin. Kerja, dikelilingi orang yang cuma butuh duitku. Aku nggak tahu siapa yang beneran tulus, siapa yang cuma pura-pura. Aku masih menatap fotonya. Terus kenapa menyamar jadi pengemis? Tanyaku pelan. Dia senyum miris. Karena cuma dengan cara itu aku bisa lihat dunia nyata. Dunia yang enggak dibungkus kemewahan. Dunia yang kasar tapi jujur. Dan
Waktu aku mau berhenti nyamar, malah ketemu kamu. Dikenalin sama ibumu. Aku nyaris ketawa sarkas. Dan kamu setuju nikah sama aku karena eksperimen sosial? Dia buru-buru geleng. Bukan, aku setuju karena pertama kali lihat kamu, aku ngerasa ada yang beda. Dan ternyata benar. Aku diem. Beda gimana? Dia tatap aku. Dalam. Lalu jawab pelan. Kamu nggak kayak yang lain. Kamu keras, iya. Judes, apalagi. Tapi kamu jujur. Dan aku tahu. Kamu punya hati yang sebenarnya cuma belum pernah dikasih kesempatan buat lembut. Dek buat rasanya dada aku kayak dipeluk, tapi juga ditampar. Malam itu aku nggak bisa tidur. Bukan karena marah, tapi karena bingung. Aku udah tahu siapa Jaka. Aku udah lihat sisi lain dirinya. Dan aku tahu, dia bukan pria sembarangan. Tapi, apakah aku bisa maafin caranya menyembunyikan semua itu? Aku turun ke ruang tamu. Dia masih duduk di sana, baca buku, seperti biasa. Tapi kali ini, dia lihat aku duluan. Kamu nggak tidur? Tanyanya. Aku duduk di sampingnya, pelan-pelan. Jaka, ucapku serius. Aku mau kamu janji. Dia langsung noleh. Janji apa? Mulai sekarang, jangan ada rahasia lagi. Kalau kamu mau aku percaya, kamu juga harus percaya aku. Kita jalanin ini bareng. Nggak ada pura-pura. Dia tersenyum. Senyum yang nggak seperti biasanya. Lebih lega, lebih tenang. Janji, jawabnya sambil ulurkan tangan. Dan entah kenapa, aku pegang tangan itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin pernikahan ini memang bukan kesalahan. Tapi aku lupa satu hal. Kebahagiaan kami terlalu cepat. Karena di balik semuanya, ada orang lain yang nggak senang lihat kami damai. Dan dia sedang menyusun rencana. 3 hari setelah malam itu, suasana rumah kembali hangat. Jaka udah lebih terbuka. Dia cerita banyak soal keluarganya, bisnisnya, bahkan masa kecilnya yang nggak seindah yang orang pikir. Aku juga mulai terbiasa lihat dia bukan lagi sebagai pengemis, tapi sebagai Jaka yang, ya, unik. Ganjil, tapi bikin penasaran. Dan tanpa sadar, aku udah mulai nungguin dia pulang kerja tiap sore. Aku masakin makan. Meski kadang rasanya nggak karuan, tapi dia tetap makan sambil senyum. Rasanya kayak punya rumah yang hangat, yang tenang. Sampai hari itu datang. Siang itu aku lagi di rumah. Karena jadwal kerja WFH, aku lagi sibuk di depan laptop sambil nyeruput teh hangat. Tiba-tiba ada suara bel depan. Tok, tok, tok. Aku pikir tukang paket. Tapi pas aku buka pintu, yang berdiri di sana adalah seorang wanita tinggi, cantik, elegan, dan matanya langsung menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Ini rumahnya Jaka, kan? Tanyanya. Dengan suara tajam, aku langsung waspada. Iya, kenapa? Dia nyengir kecil, senyum yang lebih kesinis. Lucu juga ya. Jadi ini wanita yang dipilih Jaka buat jadi istrinya? Aku masih bingung. Maaf, Anda siapa? Dia nggak langsung jawab. Tapi malah masuk begitu aja, ngelewatin aku kayak aku. Ini cuma pintu yang kebuka. Hei, Mbak, ini rumah saya juga. Seruku. Dia berhenti di ruang tamu, duduk di sofa sambil nyilangin kaki. Lalu akhirnya buka mulut. Aku Laras. Mantan tunangannya Jaka. Dan seharusnya, aku yang duduk di posisi kamu sekarang. Jantungku langsung jatuh ke perut. Aku duduk berlawanan sama dia, masih berusaha tenang. Maaf, tapi Jaka nggak pernah cerita soal kamu. Laras tertawa kecil. Tentu aja nggak, karena dia pengecut. Lebih milih kabur dari semua tanggung jawabnya daripada hadapi kenyataan. Dan kenyataannya, tanyaku, bahwa dia dijodohkan sama aku untuk gabungin 2 bisnis keluarga besar. Tapi dia nolak. Katanya dia pengen milih hidup sendiri, hidup bebas. Dan tahu apa? Dia kabur, ngilang. Dan sekarang aku tahu kenapa. Aku diam, nahan emosi. Dia lebih milih nikah sama perempuan biasa kayak kamu. Padahal aku udah sabar nungguin dia selama 2 tahun.
Aku nggak suka caranya ngomong. Tapi aku juga nggak mau bikin keributan. Jadi aku berdiri. Saya nggak tahu masalah kalian. Tapi sekarang, Jaka suami saya. Jadi kalau kamu cuma datang buat nyindir, lebih baik keluar. Dia berdiri juga. Tapi sebelum keluar, dia bisikin satu kalimat di telingaku. Kamu pikir kamu menang? Kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya. Dia bisa ninggalin aku tanpa penjelasan. Dan dia bisa ninggalin kamu juga. Setelah itu dia pergi. Tapi ucapannya tertinggal lama di pikiranku. Malamnya, aku nunggu Jaka pulang dengan perasaan campur aduk. Begitu dia buka pintu, aku langsung berdiri. Kita harus ngomong, ucapku tegas. Jaka lihat wajahku, lalu naruh tasnya. Oke, soal apa? Laras datang. Dia langsung diam. Nafasnya pelan, dan sorot matanya berubah. Ran, aku bisa jelasin. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku nggak mau nambah beban kamu. Aku istrimu, Jaka. Aku berhak tahu semua hal dari masa lalu kamu. Dia jalan pelan ke arahku. Tatapannya dalam, suaranya rendah. Aku nggak pernah cinta sama Laras. Hubungan kami cuma kesepakatan bisnis. Dan waktu aku nolak, semua orang di keluargaku marah. Termasuk dia. Aku kabur, bukan karena takut. Tapi karena aku tahu, aku akan kehilangan diriku kalau aku tetap di sana. Aku tarik napas dalam. Tapi sekarang dia muncul, dan aku takut. Takut aku balik ke dia? Tanya Jaka pelan. Aku nggak jawab, tapi air mataku udah jatuh lebih dulu. Jaka mendekat, pegang kedua pundakku. Ran, kamu tahu kenapa aku bertahan sama semua ini? Karena kamu orang pertama yang nerima aku tanpa tanya siapa aku. Karena kamu, rumah buat aku. Tanganku gemetar, tapi hatiku masih ragu. Aku percaya sama Jaka. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Laras bukan wanita sembarangan. Dan aku tahu, dia nggak bakal tinggal diam. Malam itu aku tidur tanpa banyak bicara. Dan bener aja, besok paginya, ancaman pertama datang. Sebuah foto masuk ke email kantorku. Foto Jaka, aku, dan tulisan besar berwarna merah. Tahu siapa suamimu sebenarnya? Email itu duduk manis di inboxku selama 5 menit. Sebelum akhirnya aku berani buka lampirannya. Tangan masih gemetar, jantung deg-degan gak karuan, isinya seperti tamparan keras ke wajahku. Satu foto, aku dan Jaka lagi duduk di taman rumah. Tampak candid tapi jelas banget. Di bawahnya ada tulisan tebal warna merah. Tahu siapa suamimu sebenarnya? Dan di bawah foto itu ada link menuju sebuah artikel blog yang judulnya Bos Besar Berpura-Pura. Jadi pengemis istrinya tak sadar telah dinikahi penipu. Nafasku langsung pendek. Aku klik link itu. Dan isinya, ya Tuhan, penulisnya anonim. Tapi jelas, orang ini tahu semua tentang Jaka. Nama aslinya disebut lengkap, bisnis yang dia jalankan, sampai kisah dia kabur dari perjodohan dengan Laras. Bahkan disebutkan bahwa dia menikah diam-diam dengan seorang wanita karier yang tidak tahu apa-apa soal siapa suaminya sebenarnya, aku. Aku yang dimaksud di artikel itu. Dan bukan cuma itu, artikel ini juga menyebutkan kalau kemungkinan besar pernikahan kami hanya strategi Jaka untuk cuci nama dan kabur dari tanggung jawab keluarga besarnya. Aku tutup laptop keras-keras. Nafas ngos-ngosan. Ran, kamu kenapa? Suara Jaka tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Aku langsung bangkit dan jalan cepat ke arahnya. Nggak bisa nahan lagi. Kamu tahu nggak ini apa? Tanyaku sambil buka layar laptopku dan kasih lihat ke dia. Dia lihat sekilas, lalu mukanya langsung berubah. Kamu harus jelasin ini sekarang juga. Suaraku naik. Ini bukan cuma nyenggol kamu, ini bisa hancurin aku juga. Nama aku, kerjaan aku, semuanya. Jaka duduk, mengusap wajahnya kasar. Itu pasti ulah Laras atau keluargaku. Jadi, benar? Semua yang ditulis itu benar? Dia diam, dan buat beberapa detik, hatiku hancur lagi. Jawab, Jaka. Ya, semuanya benar, katanya akhirnya. Aku memang anak dari keluarga besar.
Aku kabur dari semuanya, Ran. Aku muak dikendalikan. Tapi aku nikah sama kamu bukan karena strategi atau pelarian. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku tertawa miris. Cinta? Kamu bahkan gak percaya aku cukup dewasa untuk tahu siapa kamu dari awal. Kamu pikir aku bakal lari kalau tahu identitasmu? Jaka berdiri, nadanya mulai ikut naik. Bukan gitu maksudku. Aku cuma pengen lihat dunia tanpa embel-embel nama besar. Aku pengen seseorang nerima aku karena aku, bukan karena warisan, bukan karena jabatan. Dan aku kira kamu bisa jadi orang itu. Dan sekarang apa? Akibat kamu nyari orang yang nerima kamu, sekarang aku yang kena imbasnya. Aku nangis. Tapi bukan karena sedih, lebih ke marah. Marah karena aku mulai sayang, marah karena aku mulai percaya, dan sekarang semuanya hancur berantakan. Aku ngurung diri di kamar seharian. Gak buka pintu, gak jawab panggilan siapapun, termasuk Jaka, tapi sorenya, aku dapat email lain dari kantor. Kami ingin mendiskusikan beberapa hal terkait informasi yang sedang beredar di internet mengenai kehidupan pribadi Anda. Kami harap Anda bisa hadir besok pukul 10 pagi. Aku tertegun. Dunia profesional yang selama ini aku bangun dengan kerja keras, sekarang terancam karena satu rahasia yang disembunyikan suamiku. Malamnya, Jaka duduk di depan pintu kamarku. Nggak ngomong banyak, cuma bilang pelan, "Ran, aku tahu ini semua salahku, tapi aku mohon, kasih aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Aku akan bersihkan nama kamu. Aku akan hadapi keluargaku. Aku akan buka semuanya ke publik kalau perlu." Aku nggak jawab, tapi air mataku turun lagi, karena sekeras-kerasnya aku menolak hatiku. Masih belum bisa benci Jaka sepenuhnya. Besok pagi aku datang ke kantor. Semua mata menatap. Bisik-bisik nggak bisa dihentikan. Tapi aku jalan tegak, meski hati rasanya berantakan. Saat duduk di ruang meeting, bosku langsung buka pembicaraan. Kami paham ini urusan pribadi, tapi karena udah menyangkut nama baik perusahaan, kami minta klarifikasi. Apa benar suami Anda seperti yang ditulis media? Aku tarik napas. Saya sendiri baru tahu. Dan saat ini, saya sedang proses mengurusnya. Bosku menatapku lama. Lalu, akhirnya bicara, kami percaya Anda bisa bersikap profesional. Tapi jika isu ini terus beredar, kami terpaksa mempertimbangkan posisi Anda di sini. Saat pulang, Jaka udah nunggu di depan rumah. Matanya sembab. Dia tampak nggak tidur semalaman. Aku minta maaf, Ran, katanya langsung. Aku tahu kamu bisa kehilangan semuanya karena aku. Jadi aku udah siap mundur dari hidup kamu. Kalau itu bisa selamatkan kamu. Aku menatapnya. Hati ini nggak tahu harus benci atau memeluk dia. Tapi sebelum aku jawab, satu mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar seorang pria tua berpakaian formal bersama dua orang berbadan besar. "Pak Jaka, ayah Anda ingin bertemu sekarang juga," kata salah satu dari mereka. Dan aku baru sadar, drama ini belum selesai, justru baru mulai. Mobil hitam itu berhenti di depan rumah kami seperti tamu tak diundang, yang bawa kabar buruk. Dua pria berbadan besar berdiri di samping pintu, dan pria berjas yang lebih tua berjalan ke arah kami. Jaka langsung berdiri, tegang, wajahnya kaku. Aku belum pernah lihat ekspresi dia seserius ini. "Pak Jaka," kata pria itu, suaranya tegas. "Ayah Anda ingin bertemu. Sekarang." Aku refleks menoleh ke Jaka. Dia menatap kosong, lalu menghela napas. "Baik," jawabnya akhirnya. "Tapi, dia harus ikut," tambahnya sambil melirik aku. Pria itu menatapku. "Istri Anda?" "Iya," jawab Jaka mantap. Perjalanan dalam mobil itu sunyi. Aku duduk di sebelah Jaka, berusaha memahami semuanya. Otak rasanya penuh, tapi hatiku lebih kacau. "Aku belum pernah ngajak kamu ke rumah asalku." Jaka membuka suara pelan. "Rumah atau istana?" Gumamku setengah nyinyir. Dia senyum tipis, pahit. Lebih ke penjara berdinding mewah. Saat mobil berhenti, aku langsung paham maksudnya.
Yang berdiri di depan kami bukan rumah biasa, tapi bangunan besar dengan pilar marmer, pagar besi otomatis, dan taman yang lebih rapi dari taman kota. Aku refleks menelan ludah. Aku lahir di sini, bisik Jaka. Dan aku kabur dari sini. Kami dibawa masuk ke dalam. Lantai mengkilap, langit-langit tinggi, lukisan di dinding, bahkan bau ruangan ini tercium mahal. Di ujung ruangan, duduk seorang pria tua dengan wajah keras dan mata tajam. Duduknya tegap, seperti raja. Di sebelahnya, duduk seorang wanita anggun, tapi wajahnya dingin. Ayah, ibu, sapa Jaka, datar. Pria itu, ayah Jaka, menatapku tajam, lalu kembali ke anaknya. Jadi ini wanita yang lebih kamu pilih daripada keluarga, bisnis, dan kehormatan? Aku langsung ingin pulang saat itu juga. Tapi aku tahan. Aku duduk, tegak. Walaupun jantungku berdebar, aku nggak mau kelihatan lemah. Aku nggak datang untuk minta maaf, kata Jaka. Aku cuma mau bilang, Ran bukan siapa-siapa kalian. Dia nggak minta dilibatkan dalam masalah ini. Semua salahku. Jadi kalau kalian mau marah, marah sama aku. Ibunya menyahut, nadanya tajam. Dia yang rusak rencana kita. Kalau kamu nggak ketemu dia, kamu pasti nggak akan sebodoh ini. Aku buka suara. Saya minta maaf jika saya terlihat seperti perusak rencana. Tapi saya tidak pernah tahu siapa suami saya sebenarnya. Jadi tolong jangan salahkan saya atas keputusan yang dia buat. Ayah Jaka menatapku lagi, lebih dalam. Kamu pikir dengan jadi istri Jaka, kamu bisa ikut nikmati warisan keluarga ini? Aku menggeleng cepat. Saya nggak butuh itu. Bagus, katanya datar. Karena kamu nggak akan dapat apa-apa. Pak! Bentak Jaka. Saya bawa dia ke sini bukan buat Tutup mulutmu, bentaknya. Kamu pikir dunia bisnis bisa bertahan pakai cinta murahan? Lihat hasil pilihanmu sekarang. 1. Artikel gosip bisa jatuhin harga saham kita. Kamu main-main, Jaka. Wajah Jaka merah tapi dia diam. Rahangnya mengeras. Ayah, ini hidupku, bukan strategi bisnis. Ayah udah capek ngurus kamu, tapi kamu tetap anakku. Jadi sekarang, dengar. Baik-baik, ayahnya berdiri, jalan pelan ke arahnya. Cerai dia. Bersihkan nama kita. Dan kamu balik duduk di tempat yang seharusnya kamu duduki. Di kantor. Semua mata beralih ke aku. Dunia serasa berhenti sebentar. Cerai? Kalau kamu cerai sekarang, kami akan bersihkan nama Rania. Perusahaan, tempatnya bekerja akan menerima kembali dia dengan tangan terbuka. Reputasinya akan kembali bersih. Tambah ibunya tenang. Aku menatap Jaka. Dia masih diam. Matanya nyari arah. Galau. Bingung. Tapi aku tahu dia berpikir keras. Dan tiba-tiba, aku sadar. Selama ini, Jaka bukan kabur dari rumah besar. Dia kabur dari tekanan luar biasa. Dari ambisi. Dari orang tua yang melihatnya sebagai pion. Bukan sebagai anak. Dan sekarang dia berdiri di antara dua jurang. Aku, ini atau keluarganya. Ayah, ibu, kata Jaka akhirnya. Pelan. Kalau kalian mau aku kembali, aku akan kembali. Lanjutnya. Hatiku ambruk. Tapi, ucapnya lagi, keras dan jelas. Aku akan kembali sebagai diriku sendiri. Bersama istriku. Kalau kalian gak bisa terima dia, maka aku keluar dari hidup kalian. Untuk selamanya. Sunyi, dukta ibunya tertegun. Ayahnya menatapnya tajam. Silakan, kata ayahnya akhirnya. Keluar, dan bawa aibmu itu bersamamu. Jaka menunduk, lalu menggenggam tanganku. Kita pulang, Ran. Di dalam mobil, aku diam sepanjang jalan. Kenapa kamu milih aku? Tanyaku pelan. Jaka menoleh. Karena kamu satu-satunya tempat aku bisa jadi diri sendiri. Aku akhirnya menangis. Tapi kali ini, bukan karena kecewa, tapi karena bahagia. Aku baru sadar, aku nggak kehilangan apa-apa. Justru sekarang, aku baru benar-benar punya segalanya. 3 hari setelah kami diusir dari rumah besar itu, kami pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Ukurannya nggak seberapa,
tapi cukup buat kami berteduh. Nggak ada ruang tamu megah, nggak ada pelayan, nggak ada AC. Tapi buat pertama kalinya, aku lihat Jaka senyum lepas. Kita nggak perlu semuanya, Ran, katanya sambil naruh barang-barang di rak kecil. Yang kita butuh cuma hati yang tenang. Aku cuman bisa angguk sambil bantu dia. Jujur aja, aku belum sepenuhnya terbiasa. Dari apartemen nyaman dan hidup mapan, sekarang semuanya sederhana. Tapi anehnya, nggak sesakit yang aku kira. Karena tiap hari aku lihat Jaka kerja keras. Dia buka laptopnya, telepon orang-orang yang dulu pernah kerja sama dia, mulai dari nol, benar-benar nol. Kadang dia ngoding sampai jam 3 pagi, kadang dia cuman duduk, pegang kening kayak nahan stres. Tapi satu hal yang bikin aku salut, dia nggak pernah nyerah. Suatu pagi, aku lihat dia keluar rumah jam 7 pagi dengan tas kecil. Kemana? Tanyaku, mau ketemu investor kecil. Orang yang dulu pernah percaya sama aku, katanya sambil senyum tipis. Doain ya, aku peluk dia sebelum pergi. Aku percaya kamu bisa. Hari demi hari, bulan mulai berganti. Dan sedikit demi sedikit, hasilnya mulai kelihatan. Jaka berhasil bangun startup kecil di bidang logistik. Awalnya cuma 5 orang. Kantornya di ruko bekas warnet. Tapi yang bikin aku kagum, mereka kerja sepenuh hati. Jaka ngajarin timnya langsung. Mulai dari sistem operasional sampai komunikasi dengan klien. Kadang dia antar paket sendiri kalau kurir lagi penuh. Kadang dia bantu desain aplikasi, nulis laporan, bahkan nyapu kantor. Dia nggak malu, nggak gengsi. Dan waktu aku tanya, kenapa kamu semangat banget sih? Dia jawab, karena kali ini, semua yang aku bangun bareng kamu. Beberapa bulan setelahnya, salah satu klien besar, perusahaan distribusi makanan beku, tiba-tiba tertarik kerja sama dengan bisnis Jaka. Dan itulah titik baliknya. Mereka tanda tangan kontrak, dan sejak saat itu, bisnis Jaka mulai naik. Dari 5 orang, sekarang udah 15. Dari 1 klien, sekarang ada 6. Kantor pindah ke ruko 2, lantai yang lebih proper. Dan aku mulai bantu ngatur keuangan. Ilmu kantorku masih kepake ternyata. Suatu malam, waktu kami lagi makan mie instan di teras rumah, Jaka ngeluarin sesuatu dari sakunya. Sebuah cincin kecil, simple tapi cantik. Aku nggak bisa kasih kamu cincin mahal waktu kita nikah dulu, katanya pelan. Tapi sekarang, aku mau kasih ini, cincin yang aku beli dari hasil kerja kita sendiri. Aku kaget. Tanganku gemetar waktu dia selipin cincin itu ke jariku. Ran, mau nggak kamu nikah lagi sama aku? Tapi kali ini bukan karena dipaksa, bukan karena kepepet, tapi karena kamu emang mau. Aku ketawa sambil nangis. Ya Allah, kamu ini, jawabanku tetap sama. Mau. Tapi hidup nggak selamanya manis. Suatu pagi, Jaka masuk kantor dan menemukan sesuatu di mejanya. Sebuah surat. Pengacara ayahnya ngirimin pemberitahuan. Perusahaan keluarga mereka terancam bangkrut karena salah ambil keputusan setelah Jaka pergi. Beberapa investor mulai tarik dana. Saham anjlok. Dan sekarang, mereka minta bantuan. Gimana menurut kamu, Ran? Tanya Jaka sambil natap surat itu. Aku tarik napas panjang. Kamu tahu kan apa yang mereka lakuin ke kamu? Ke kita? Iya, jawabnya pelan. Tapi mereka tetap keluargaku. Aku diem. Jujur, aku masih sakit hati. Tapi aku juga tahu, Jaka bukan tipe orang yang bisa tenang lihat keluarganya hancur, walaupun mereka dulu nyakitin dia. Aku nggak akan minta kamu maafin mereka, lanjut Jaka. Tapi kalau aku bisa bantu tanpa harus ngorbanin harga diriku, aku mau coba. Aku tatap dia. Kalau kamu memang yakin, aku ikut. Dan itulah keputusan kami. Hari itu, Jaka datangi kantor keluarga besarnya dengan kepala tegak. Kali ini dia bukan anak yang kabur, bukan pemuda yang menyamar jadi pengemis, tapi pria dewasa. Bos dari bisnis yang dia bangun sendiri. Seseorang yang nggak perlu warisan buat jadi berarti. Saat dia buka pintu kantor lamanya, semua mata tertuju padanya.
Ada yang kaget, ada yang malu, dan yang paling terkejut tentu saja, ayah dan ibunya. Tapi Jaka nggak datang untuk membalas. Dia datang untuk menyelesaikan. Kantor itu masih sama. Lantai marmernya mengkilap, logo besar perusahaannya masih terpasang di lobi, dan para staf masih pakai seragam khas yang dulu sering Jaka lihat dari ruang kerjanya sendiri. Tapi kali ini, dia datang bukan sebagai pewaris. Dia datang sebagai penyelamat. Waktu kami melangkah masuk, beberapa orang langsung berdiri dari kursinya. Kaget. Ada yang bisik-bisik. Ada yang langsung pura-pura sibuk. Jaka jalan terus. Wajahnya datar, tegas. Rania, di sampingnya, ikut melangkah dengan kepala tegak. Kami masuk ke ruang rapat utama. Di sana, sudah duduk ayah Jaka, ibunya, dan beberapa orang dewan direksi. Yang pertama kali berdiri adalah ibunya. Jaka, sapanya kaku. Akhirnya kamu datang juga. Jaka tidak menjawab. Hanya menarik kursi dan duduk. Ayahmu ingin bicara. Ayah. Jaka, dengan wajah keras dan tatapan dingin, melihat anaknya seperti sedang menilai aset, bukan manusia. Aku nggak akan muter-muter, katanya. Kondisi perusahaan sekarang tidak stabil. Kita butuh penyelamat. Dan sayangnya, satu-satunya yang punya kemampuan menyelamatkan kita, ya kamu. Jaka nyengir. Bukan karena senang, tapi lebih ke heran. Lucu juga, katanya santai. Dulu, saya dibilang aib keluarga. Sekarang jadi penyelamat? Ayahnya terdiam, tapi tidak menyangkal. Saya bantu, ucap Jaka tiba-tiba. Semua langsung menoleh. Tapi saya punya syarat. Semuanya mulai gelisah. Ayahnya menyipitkan mata. Apa? Saya? Tanyanya kaku. 1, kata Jaka. Saya yang pegang kendali penuh. Tidak ada intervensi dari siapapun, termasuk ayah. Tidak bisa begitu, sahut salah satu direksi. Kalau tidak bisa, saya keluar sekarang juga. Kalian cari orang lain, balas Jaka tenang. Suasana langsung hening. Ayahnya menatap Jaka lama, lalu mengangguk pelan. Lanjutkan. Jaka melanjutkan. 2, saya tidak akan kembali ke rumah keluarga. Saya tinggal di rumah saya sendiri, bersama istri saya. Ibunya mendesah. Itu perempuan yang mengacaukan. Saya bukan di sini untuk diskusi soal perasaan kalian, potong Jaka tajam. Saya di sini untuk menyelamatkan perusahaan kalian yang sekarat. Kalau kalian ingin saya bantu, saya datang dengan cara saya. Ayahnya mengangguk pelan, walau jelas berat. Terakhir, kata Jaka, saya akan bangun ulang sistem perusahaan dari bawah. Siapapun yang tidak perform saya ganti, termasuk kalian yang duduk di ruangan ini. Tiba-tiba suasana makin tegang. Beberapa direksi mulai ribut. Kamu kira kamu siapa? Ini perusahaan keluarga. Kamu anak yang durhaka. Tapi Jaka hanya berdiri, menatap semuanya satu persatu. Saya Jaka Prasetya, anak yang pernah kalian usir, pengemis yang kalian hina. Tapi juga pria yang sekarang punya bisnis sendiri, yang kalian datangi saat kalian jatuh. Aku bisa tinggalkan ruangan ini sekarang juga, lanjut Jaka. Tapi aku tahu satu hal, kalau aku pergi, perusahaan ini cuma tinggal nama dalam waktu 6 bulan. Diam, tak ada yang berani menyela. Akhirnya, ayah Jaka angkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Kita setuju. Setelah rapat itu, Jaka langsung mulai bersih-bersih. Beberapa direksi senior yang terbukti korupsi langsung diganti. Sistem laporan diperbarui. Teknologi lama diganti. Tim keuangan dibongkar. Semua dilakukan cepat dan rapi. Dan yang paling penting, Jaka tetap bawa tim kecilnya dari startup. Orang-orang yang dulu percaya padanya, sekarang ikut jadi tulang punggung perusahaan. Besar, Rania, dia jadi kepala divisi keuangan. Dan dalam waktu 3 bulan, grafik perusahaan mulai naik. Investor mulai percaya lagi. Saham naik. Bisnis berkembang. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai respek. Suatu hari, setelah presentasi besar di hadapan investor luar negeri, salah satu dari mereka menghampiri Rania. Kamu istri Pak Jaka ya? Iya, jawab Rania sambil tersenyum. Dia hebat. Tapi saya tahu,
Orang hebat selalu berdiri di atas dukungan orang yang lebih kuat, pasangannya. Rania tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Karena dia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi, sekarang mereka nggak jalan sendiri lagi. Hari itu kantor penuh euforia. Proposal kerja sama dengan perusahaan ekspor luar negeri akhirnya disetujui. Proyek besar yang selama ini Jaka dan timnya kejar, akhirnya tembus. Semua tepuk tangan. Rania tersenyum lega. Jaka dipeluk rekan-rekannya. Aku, yang selama ini melihat dia berdarah-darah dari nol, cuma bisa berdiri di belakang dan merasa bangga banget. Tapi semua euforia itu mendadak berubah waktu Jaka dapat satu panggilan tak terduga. Wajahnya langsung tegang. Dia berdiri, ambil jaket, dan bisik ke aku. Aku harus keluar sebentar. Kenapa? Tanyaku. Orang dari masa lalu, jawabnya singkat. Tolong jaga semuanya di sini. 2 jam kemudian, dia pulang. Wajahnya lelah, tapi bukan karena kerja. Aku langsung hampiri. Kamu kenapa? Siapa yang kamu temui? Pak Surya, jawabnya pelan. Aku terdiam, nama itu familiar. Karena dia orang yang dulu pernah menuduh Jaka menggelapkan dana perusahaan saat Jaka masih aktif di kantor keluarganya. Tuduhan yang akhirnya bikin Jaka dibuang dan memilih kabur. Apa yang dia mau sekarang? Tanyaku pelan. Uang dan ancaman, jawab Jaka datar. Dia bilang punya bukti lama yang bisa menjatuhkan nama perusahaan kita sekarang kalau aku nggak kasih dia 3 miliar. Aku langsung emosi. Dia pikir bisa ngancem seenaknya setelah semua yang dia lakuin ke kamu? Tenang, Ran. Aku nggak akan nurut, kata Jaka. Tapi aku juga nggak bisa gegabah. Kalau dia beneran punya dokumen itu dan rilis ke media, semua usaha kita bisa hancur. Aku duduk, bingung. Jadi kita harus gimana? Jaka memejamkan mata. Aku mau main di jalur hukum, tapi pelan-pelan. Kita harus kumpulin semua data. Kita lawan, tapi dengan kepala dingin. Dan sejak malam itu, kami kerja 2 kali lebih keras. Siang buat perusahaan, malam buat kumpulin bukti. Kami bahkan sewa investigator pribadi. Semua demi memastikan orang yang pernah ngancurin hidup Jaka nggak bisa ngulangin hal yang sama. Seminggu kemudian, laporan dari investigator datang. Ternyata, bukan cuma Jaka yang pernah jadi korban. Pak Surya pernah lakukan hal serupa ke 2 direktur lain. Memanipulasi laporan keuangan, lalu menyalahkan orang lain. Tapi semua korban takut melawan karena reputasi Pak Surya waktu itu sangat kuat di dalam dan luar perusahaan. Tapi sekarang beda. Sekarang Jaka punya kekuatan, punya pengaruh. Dan lebih penting lagi, dia punya bukti. Pagi itu, di ruang rapat utama, Jaka mengundang semua direksi dan dewan komisaris, termasuk Pak Surya. Dia masuk dengan wajah yakin. Duduk di ujung meja, seolah masih pegang kendali. Tapi kali ini, bukan dia yang bicara. Terima kasih sudah datang, kata Jaka membuka pertemuan. Hari ini saya akan tunjukkan sesuatu. Dia nyalakan layar. Slide demi slide ditampilkan. Rekaman audio, dokumen lama, laporan keuangan yang sudah diperiksa forensik, hingga rekaman testimoni dari mantan staf. Semua mengarah ke satu nama, Surya Darmawan. Wajah Pak Surya pucat. Tangannya mulai gemetar. Ini fitnah, teriaknya. Silakan buktikan di pengadilan, jawab Jaka santai. Dan hari itu, Pak Surya resmi diberhentikan dari semua jabatannya. Tim hukum kami langsung melanjutkan proses hukum. Perusahaan kami selamat. Dan luka lama Jaka akhirnya sedikit tertutup. Malamnya, aku dan Jaka duduk di balkon rumah kecil kami. Udara tenang. Kota yang dulu jadi saksi perjuangan kami, sekarang juga jadi saksi kemenangan kami. Aku nggak percaya, kataku pelan. Dulu kamu cuman orang yang aku anggap pengemis. Sekarang, kamu berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkanmu. Jaka menggenggam tanganku. Dan kamu, orang pertama yang mau percaya sama aku. Bahkan waktu aku sendiri ragu sama diri sendiri. Aku nyender di pundaknya.
kita udah sampai sejauh ini. Dan kita belum selesai, jawab Jaka pelan. Bab terakhir kita baru dimulai. 3 bulan setelah kasus Pak Surya selesai, perusahaan makin stabil. Bahkan jauh lebih maju dari sebelumnya. Semua orang sekarang menyebut nama Jaka bukan lagi sebagai anak buangan, tapi sebagai penyelamat. Aku, yang dulu cuma wanita karier yang takut miskin, sekarang berdiri di samping suami yang dulunya kupandang remeh. Dan hari itu, aku tahu semuanya sudah berubah. Hari itu, keluarga besar Jaka mengadakan acara ulang tahun perusahaan yang ke-35. Acaranya mewah, seperti biasa. Diselenggarakan di ballroom Hotel Bintang 5. Semua orang penting hadir, dari pejabat, konglomerat, sampai artis. Tapi yang bikin aku kaget, Jaka setuju untuk datang. Waktu kami turun dari mobil, semua mata langsung tertuju ke arah kami, terutama ke Jaka. Orang yang dulu mereka kira pengemis, sekarang turun dari mobil sport miliknya sendiri, mengenakan jas mahal buatan desainer luar negeri. Dan aku bangga berdiri di sampingnya. Di dalam ruangan, orang-orang mulai menghampiri. Ada yang memuji, ada yang basa-basi, ada juga yang sekadar ikut rame. Ibunya Jaka mendekat. Wajahnya kaku, tapi matanya tidak bisa bohong. Aku tahu, aku salah menilai kamu, Ran, katanya pelan. Dan juga soal Jaka. Aku hanya tersenyum tipis. Kami nggak butuh pengakuan. Kami cuma butuh keadilan waktu itu. Dan sekarang, semua udah cukup. Dia menunduk. Kalau bisa aku mau minta satu kesempatan untuk jadi bagian dari hidup anakku lagi. Aku menatap Jaka yang sedang bicara di depan. Senyumnya tenang, matanya jernih. Coba tanyakan langsung ke dia, Bu. Aku nggak punya hak menjawab itu. Tak lama kemudian, MC acara memanggil nama Jaka untuk naik ke podium memberikan pidato singkat. Ladies and gentlemen, please welcome the man behind the rebirth of this company, Mr. Jaka Prasetya. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Jaka naik ke panggung, mengambil mikrofon. Dan untuk pertama kalinya, dia bicara bukan sebagai anak pemilik perusahaan, tapi sebagai seseorang yang membangunnya kembali dari abu. Dulu, saya sempat kehilangan segalanya, katanya pelan. Nama baik, keluarga, pekerjaan. Saya bahkan dianggap aib. Orang-orang menunduk. Beberapa terlihat menyesal. Saya pergi bukan karena menyerah, tapi karena saya tahu saya nggak bisa bertahan di tempat yang sudah menutup semua pintu untuk saya. Dia menoleh ke arahku, matanya menatap hangat. Dan saat saya tidak punya apa-apa, ada satu orang yang tetap berdiri di samping saya. Istri saya, Rania. Orang-orang melihat ke arahku. Aku nggak bisa tahan air mata. Perjalanan kami nggak mudah. Tapi justru karena itu, kami tahu. Harga dari keberhasilan bukan cuma soal uang, tapi tentang siapa yang tetap bertahan di saat semuanya hancur. Jaka menarik napas. Dan sekarang, saya berdiri di sini bukan untuk pamer kemenangan, tapi untuk bilang, saya memaafkan. Semua hening. Saya memaafkan orang-orang yang dulu menolak saya. Karena tanpa penolakan itu, saya nggak akan pernah tahu kekuatan saya sendiri. Tepuk tangan, membahana. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah saat Jaka turun dari panggung dan berjalan ke arah ayahnya. Ayahnya berdiri. Wajahnya tegang, canggung. Tapi sebelum sempat bicara, Jaka memeluknya. Peluk hangat, bukan pelukan dendam, tapi pelukan seorang anak yang akhirnya damai dengan masa lalunya. Malam itu, saat kami pulang ke rumah, aku dan Jaka duduk di teras. Langit berbintang. Angin sejuk. Kamu tahu, kataku pelan. Waktu kamu duduk di jalan pakai baju dekil, dan aku dimarahin ibu karena menikah sama pengemis, aku benar-benar takut. Jaka tertawa kecil. Aku juga. Tapi sekarang aku tahu, yang kita jalanin waktu itu bukan kehancuran, tapi awal dari bangunan baru. Aku menggenggam tangannya. Kamu bukan pengemis. Dia menatapku dan tersenyum. Dan kamu bukan cuma istri pengemis. Kamu fondasi hidupku. Kami berdua tertawa.
bukan karena bahagia biasa, tapi karena kami menang dengan cara kami sendiri. Dan cerita kami bukan lagi tentang kemiskinan, tapi tentang cinta, perjuangan, dan pembuktian. Akhir dari semua ejekan, awal dari kehidupan baru.